Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita munajatkan kehadiran Allah Tabaraka wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di mana ketika kita mengungkapkan sesuatu kadang-kadang sesuai dari sudut yang kita pandang atau dari sudut dan arah yang kita dengar, sehingga di dalam kehidupan kita ini seringkali akan terjadinya perbedaan sudut pandang dan pendapat, sehingga dikatakan di dalam ungkapan bahwasanya kepala kita sama hitam, tetapi pandangan kita akan berbeda. Hal ini adalah sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, suatu hal yang memang akan terjadi dalam kehidupan manusia, sesuatu yang menjadi fitrah, yang sifatnya adalah manusiawi. Terjadinya perbedaan sudut pandang dan terjadinya perbedaan pendapat. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, perbedaan sudut pandang dan perbedaan di dalam pendapat yang kita kenal di dalam agama kita, sehingga kemudian memunculkan adanya imam-imam yang kita kenal dengan a'immatul madzahib, imam-imam madhab. Ini adalah gambaran tentang perbedaan antara para imam tersebut ketika mereka menyimpulkan hukum, ketika mereka menyimpulkan satu kesimpulan dari dasar agama kita, dari dalil yang ada Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sudut pandang berdasarkan keilmuan yang mereka miliki. Hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala mungkin akan menimbulkan beberapa pertanyaan di kalangan kaum muslimin. Kenapa terjadinya perbedaan pendapat? Kenapa kemudian di dalam agama kita kenal adanya mazhab, kita kenal adanya pendapat ulama dan sebagainya? Bukankah Al-Quran kita wahid? Bukankah Al-Quran kita satu? Bukankah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan dasar di dalam hukum agama kita adalah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa adanya mazhab yang kita kenal dengan mazhab Hanafi, adanya mazhab Maliki, adanya mazhab Syafi'i, dan adanya mazhab Hambali? Ini yang kita kenal berdasarkan apa yang ada di dalam perjalanan sejarah dakwah Islam, maka kita pun pada hari ini mengenal apa yang dinamakan dengan mazhab. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini, sementara Imam Malik di permasalahan yang sama mengatakan perkataan dan pendapat yang berbeda?
Dan begitu juga Imam Asy-Syafi'i tidak sama. Begitu juga Imam Ahmad kemudian memandang, melihat dan menyimpulkan satu hukum yang tidak berarahan dengan apa yang disampaikan oleh imam-imam sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Bukankah Al-Quran kita satu? Bukankah Nabi kita satu? Al-Quran dan hadis yang kita jadikan pegangan dan dasar di dalam agama kita. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mungkin akan timbul pertanyaan di dalam diri kita. Maka jawabannya adalah, sebelum para imam-imam mazhab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok para sahabat, sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis yang sahih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melepas sekelompok sahabat tersebut, Nabi bersabda, dan lihatlah, dari satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlihat oleh kita dan tergambar oleh kita bagaimana wajarnya terjadi perbedaan pendapat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika Nabi melepaskan sekelompok para sahabat yang diutus oleh Nabi, lalu kemudian Nabi bersabda, "La tusallul 'asra illa fi Bani Quraidah." Sekelompok sahabat ini diutus oleh Nabi untuk pergi ke satu tempat di mana tempat itu didiami oleh salah satu kaum yang dinamakan dengan Bani Quraidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallul 'asra illa fi Bani Quraidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ungkapan Nabi. Kata Nabi, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah sekelompok para sahabat tersebut dengan memegang apa yang telah dititahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka di tengah jalan sebagian mereka memahami dari ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat di jalan. Ini menurut pemahaman. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tusallil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian mereka memandang dan memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di mana Nabi menyuruh agar mereka sampai di Bani Quraidah menjelang asar. Sehingga mereka salat asar di Bani Quraidah, makanya mereka harus mengupayakan untuk sampai di Bani Quraidah menjelang asar. Kata sebagian yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan janganlah salat asar kecuali di Bani Quraidah, tapi maksudnya adalah kalau seandainya sebelum asar yang namanya di jalan, ya, sesuatu bisa terjadi. Yang namanya seorang dalam perjalanan tidak bisa diprediksikan, sehingga mereka memahami, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya jika pun kita bertemu waktu asar di jalan, jikapun kita bertemu waktu salat asar di jalan, ya sudah, tunda dulu, jangan salat di jalan. Tapi kata Nabi SAW, salatlah di Bani Quraidah. Pemahaman yang berbeda dengan apa yang difahami oleh kelompok yang pertama. Walhasil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berangkatlah masing-masing mereka memegang apa yang mereka pandang dari hadis Nabi tersebut. Sampailah mereka di Bani Quraidah dan selesailah tugas yang telah Nabi SAW berikan kepada mereka, hingga akhirnya mereka kembali ke kota Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Lalu setelah Nabi SAW mendengarkan masing-masing penjelasan mereka,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang menjadi catatan bagi kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela salah satu dari mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kamu salah. Dan bagaimana para sahabat tersebut setelah kejadian ini, inilah yang akan mendasari pembahasan kita. Etika di dalam terjadinya perbedaan pendapat. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam riwayat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita kutip. Pertama, gambaran pasti tentang wajarnya terjadi perbedaan pendapat. Itulah yang terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan. Seperti apa yang kita pertanyakan tadi, bukankah Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sehingga kenapa kemudian kita berbeda? Terjadinya perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Sudut pandang yang berbeda, seperti yang tadi kita katakan, kadang-kadang kita mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat dan sesuai dengan apa yang kita dengar. Sehingga terjadilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbedaan yang kita lihat di antara para ulama, sehingga muncullah apa yang kemudian kita namakan dengan mazhab. Sebagaimana bisa saja perbedaan pendapat itu terjadi di zaman para sahabat, sesuai dengan riwayat yang tadi kita lihat. Bisa juga perbedaan pendapat tersebut terjadi di kalangan para imam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahkan perbedaan sudut pandang itu pun bisa terjadi ikhwatal iman sampai zaman kita hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Maka ini adalah sesuatu yang manusiawi sifatnya. Hanya saja yang sering jadi polemik di kalangan kita hari ini adalah ketika terjadinya perbedaan pendapat. Dan kalau kita perhatikan, sesungguhnya perbedaan pendapat itu sudah terjadi bukan hanya pada zaman kita saja, dan bukan hanya terjadi di zaman dan di kalangan, di lingkungan kaum muslimin hari ini. Bahkan kalau kita mengkaji permasalahan yang kita perdebatkan, yang kita berbeda dalam masalah itu adalah perbedaan yang juga sudah ada sejak zamannya para ulama. Perbedaan sudah ada antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Perbedaan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Sebetulnya permasalahan yang kita bicarakan, permasalahan yang kita perdebatkan adalah permasalahan yang para ulama juga dulu berbeda pendapat. Karena ini adalah suatu hal yang wajar terjadi, terkhusus di masalah-masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah furu'iyah. Sehingga para ulama berbeda sudut pandang. Jadi perbedaan itu bukan hanya ada di zaman kita. Perbedaan dalam masalah yang sama mungkin saja bermula dari perbedaan di zamannya imam mazhab. Perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berikan sebuah contoh dari apa yang kita katakan tadi, di mana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian kita
kadang-kadang berbeda pendapat di dalam masalah. Kita ambil satu contoh perbedaan pendapat di dalam masalah menjaharkan dan mensirkan basmalah di salat jahriyah. Perbedaan ini di masyarakat kita seolah-olah dijadikan sebagai identitas seorang muslim mengikuti sebuah kelompok atau bagian yang mereka mengatasnamakan kelompok kaum muslimin. Maka terlihat ketika di salat jahriyah, salat jahriyah, salat yang dibaca keras, subuh 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Maka di dalam salat jahriyah ini terjadi perbedaan pendapat. Satu kelompok membaca basmalah dengan sir. Satu kelompok yang lain membaca basmalah dengan jahar. Ini yang sering terjadi perbedaan, sehingga seperti yang tadi kita katakan, ini dijadikan sebuah identitas, mengikuti, loyal terhadap sebuah kelompok bagian dari kaum muslimin. Sehingga akan dapat dikatakan, oh si fulan dia menjaharkan bismillah di salat jahriyah, berarti dia dari kelompok ini. Oh si fulan dia berbeda, dia baca sir, oh berarti dia ini. Yang dianggap itu adalah sebuah identitas dari organisasi yang ada di daerah kita, di negara kita, antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ini dijadikan ajang, akhirnya yang ini tidak mau bermakmum kepada yang ini. Begitu juga sebaliknya. Yang satu mengatakan bahwasanya basmalah dibaca sir. Yang satu mengatakan basmalah dibaca jahar. Bahkan tidak jarang terjadi hujat-menghujat. Yang ini mengatakan, saya tidak mau salat di belakang imam yang tidak pandai baca bismillah. Yang satu mengatakan, saya tidak mau salat dengan dia. Kenapa? Al-Quran dikurang-kurangi. Berbagai macam ungkapan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah inti yang akan kita lihat dalam pembahasan kita. Padahal seperti yang tadi kita katakan, kita sering menganggap perbedaan pendapat dalam satu masalah, hal itu adalah perbedaan yang muncul di zaman kita. Seolah-olah ini adalah perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Lihatlah permasalahan yang tadi kita katakan ikhwatul iman, yaitu dalam masalah jahar dan sirnya basmalah di salat jahriyah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranil Azim, ketika beliau menjelaskan tafsir dari surat Al-Fatihah di ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, ikhtalafal ulama, para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah Bismillahirrahmanirrahim di salat-salat jahriyah ini dibaca keras atau dibaca pelan? Dan ini telah terjadi perbedaan di kalangan para ulama di zaman dahulu, yang mereka berangkat dalam permasalahan ini di dalam perbedaan pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah termasuk ayat atau dia adalah iftitah sebagai pembuka seperti Bismillah di surat-surat yang lain, di mana di setiap surat Al-Quran di awal surat selalu kita lihat ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Nah, apakah Bismillah di surat Al-Fatihah ini termasuk ayat atau iftitah atau pembuka? Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah ini. Dan ini bukan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, tapi ini perbedaan yang sudah ada sejak zaman a'immatul madzahib. Sudah terjadi pada zaman para imam mazhab terdahulu. Maka di antara perbedaan yang masyhur ini, ikhwatal iman, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dan berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dibaca keras. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i karena beliau melihat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah adalah ayat. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, sehingga dibaca seperti membaca ayat-ayat setelahnya. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Pendapat berikutnya yang berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir, dibaca pelan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kita ibaratkan jika seandainya masjid kita ini adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bilik Aisyah, kamar Aisyah ada di sebelah kiri kiblat. Di sanalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah menceritakan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau akan mengimami salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Tinggallah Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya, di biliknya. Lalu Aisyah menceritakan berdasarkan apa yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bihamdillahi rabbil alamin. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbir. Aisyah menceritakan berdasarkan apa yang didengarnya dari biliknya. Lalu kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Kalau sudah terdengar Nabi bertakbir Allahu Akbar, berarti Aisyah sudah tahu Nabi sudah mulai salat.
Lalu kata Aisyah, wal qira'ata bihamdillahi rabbil alamin. Dan Nabi mulai membaca dari alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tak ada sebelumnya yang dibaca oleh Nabi? Ada. Tapi Aisyah menceritakan apa yang dia dengar. Maka berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian berpendapat sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim di salat jahriyah disirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini baru dua pendapat. Ada pendapat yang lain. Pendapat Imam Malik. Tetapi dua pendapat yang masyhur ini yang akan kita jadikan contoh. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Walhasil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan kita ingin membedah, bukan ingin kita melihat mana pendapat di antara dua pendapat ini yang paling kuat, sehingga kemudian kita bersikukuh pada satu pendapat. Bukan itu pembahasan kita. Tapi kita memberikan ini sebagai contoh, sehingga tergambar oleh kita bahwasanya permasalahan ini bukanlah permasalahan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tapi sesungguhnya permasalahan ini adalah perbedaan para ulama di zaman dahulu. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Para ulama jauh sebelum organisasi ini ada, telah berbeda pendapat di dalam masalah itu. Makanya setelah menukilkan pendapat-pendapat tersebut, dan inilah ungkapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, memberikan dan mengajarkan kepada kita adab, memberikan dan mengajarkan kepada kita etika ketika terjadinya perbedaan pendapat ini. Setelah Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya dalam masalah mensirkan dan menjaharkan bismillah, para ulama berbeda pendapat. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Ada beberapa pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Catat apa kata Imam Ibnu Katsir setelah mengurai perbedaan pendapat ini. Beliau mengatakan, bagaimanapun para ulama tersebut berbeda pendapat di dalam masalah ini, tetapi mereka punya satu kesepakatan. Bagaimanapun ulama-ulama, imam-imam ini berbeda pendapat dalam masalah bismillah ini, tetapi mereka punya sebuah kesepakatan. Apa kesepakatan mereka? Mereka sepakat di mana salat tetap sah, apakah bismillah dibaca sir atau dibaca jahar. Subhanallah. Inilah etika. Inilah adab yang harus kita perhatikan di dalam masalah perbedaan pendapat ulama. Jangan kita jadikan perbedaan pendapat, terkhusus di dalam masalah-masalah yang wajar terjadi perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah seperti yang terjadi di kalangan para ulama, maka kaum muslimin jangan kita jadikan ini ajang di mana kita berpecah. Ketahuilah, sesungguhnya para Imam Abu Hanifah, muridnya adalah Imam Malik. Lihatlah para imam mazhab ini, antara satu dengan imam ini memiliki kaitan. Imam Abu Hanifah, imam yang pertama. Maka muncullah Imam Malik, dia berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dia memiliki murid, dan itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada tahun Imam Asy-Syafi'i lahir,
maka tahun itu wafatlah Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Setelah itu muncullah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Mereka punya tangga yang menyambung. Sehingga apa yang bisa kita lihat dari realita zaman ini, di mana para imam di dalam agama kita tidak ada, bahkan bukan sesuatu yang terpuji ketika kita fanatik buta. Lihatlah para imam ini. Maka sikap untuk menerima apapun yang kita pelajari dari guru kita tanpa kita melihat dalil, maka ini yang namanya fanatik, bukanlah sesuatu yang terpuji dalam agama kita. Walaupun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sejujurnya kita, saya mengatakan kita manusia, sebagaimana di dalam cerita orang Arab dikatakan manusia ini punya filosofi anzun walau taras. Tahu filosofi anzun walau taras, Pak? Dikisahkan ada dua orang lelaki. Mereka berbeda pendapat. Ketika mereka sedang duduk berdua, maka bergeraklah semak yang tidak jauh dari mereka. Maka yang satu mengatakan, apa tuh? Dijawab oleh temannya, oh, kambing. Di balik semak itu bergerak. Ketika ditanyakan apa itu, kata temannya si A, oh itu kambing. Biasa kambing ada di balik semak itu. Kata si B, bukan, itu burung. Ternyata mereka berbeda pendapat. Apa yang ada di balik semak itu? Yang ini mengatakan burung, yang ini mengatakan kambing, burung, kambing. Ya, bertengkar mereka, ribut dalam perbedaan pendapat tadi, bergerak yang ada di balik semak tadi terbang. Nampak, Pak? Pendapat mana yang benar? Pendapat mana yang benar? Yang mengatakan bahwasanya itu burung, karena setelah semak itu mereka ribut, semak di balik semak itu terbang. Maka berkatalah yang berpendapat bahwasanya itu burung. Tuh lihat, burung kan? Yang satu tadi, Pak, yang pendapatnya berbeda, tidak mau kalah. Kambing, walaupun terbang. Itulah pepatah orang Arab yang menyebutkan anzun walau taras. Inilah manusia. Sehingga dijadikan sebuah ungkapan. Seringnya kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah berangkat dari di mana kita ini harus pendapat kita yang harus terdepan. Walaupun kadang-kadang sudah jelas-jelas mana ada kambing terbang, kambing walaupun terbang. Itulah manusia. Karena bagaimanapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah apa yang telah ditanamkan oleh imam-imam tadi. Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik bin Anas? Kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, pendapat siapapun itu bisa diambil, bisa tidak. Yang tidak boleh tidak diambil yaitu pendapat orang yang ada di kubur itu, lalu kemudian dia tunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
bukanlah sesuatu yang terpuji ketika kita fanatik dengan satu pendapat, sementara ada dalil yang terang dan jelas menegaskan kepada kita mana seharusnya pendapat yang lebih kuat. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga telah mengajarkan. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika seandainya ada pendapatku, kata Imam Asy-Syafi'i, lalu Anda menemukan hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku ini, maka ambillah hadis itu, karena sesungguhnya hadis itulah madhabku. Ada yang telah diajarkan oleh para imam ini, di mana mereka pun tidak sudi dan tidak mau agar seseorang setelah mereka fanatik terhadap pendapat mereka saja. Tetapi kuncinya diajarkan oleh para ulama, oleh para imam ini adalah seorang mukmin mestinya memegang dan melihat hadis dan dalil yang kuat di dalam setiap permasalahan. Sehingga adabnya di dalam perbedaan pendapat, janganlah seseorang fanatik buta, janganlah seseorang taklid, akan tetapi ambillah pendapat yang lebih memiliki dalil yang kuat. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kondisi yang terjadi di zaman kita ketika kita berbeda pendapat. Bahkan kebanyakan dari perbedaan di kalangan kita pada dasarnya adalah perbedaan di kalangan para ulama. Sebenarnya kita ini bukanlah orang yang bermulanya perbedaan itu. Kita hanya ikut contoh dalam permasalahan tadi yang kita sebutkan. Perbedaan antara kita mengatakan begini, ini mengatakan begini, ternyata perbedaan itu sudah ada di zaman para ulama terdahulu. Hanya saja permasalahannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbeda pendapat dan ternyata perbedaan pendapat itu juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama ketika mereka berbeda pendapat, mereka punya adab. Namun kita yang ikut-ikutan berbeda pendapat dalam masalah yang para ulama berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat, mereka punya adabul khilaf. Mereka menjunjung tinggi adab-adab di dalam perbedaan pendapat. Sementara kita perbedaan pendapatnya kita ikuti, adabnya tidak. Inilah masalahnya. Jadi inilah masalah kita sebenarnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lihatlah bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad, seperti yang tadi kita katakan, di mana Imam Asy-Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam berbagai permasalahan terjadi perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dan mereka pada dasarnya adalah seorang guru dan murid. Bagaimana seorang guru dan murid yang mereka bersamaan, yang mereka selalu bersama, murid mendatangi gurunya, bahkan kadang-kadang mereka bertemu, belajar, berdiskusi ilmu, di mana gurunya akan menyayangi muridnya dan muridnya akan membanggakan gurunya. Padahal mereka dalam banyak permasalahan terjadi perbedaan pendapat. Sampai-sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf, bisa jam berapa? 52, masih ada, baik. 49, masih ada 2 menit lagi. Mudah-mudahan selesai kisah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah bagaimana hubungan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Seperti yang saya katakan, hubungan antara seorang guru dengan muridnya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal yang dia sering berbeda pendapat dengan gurunya,
Tetapi di berbagai kesempatan Imam Ahmad ini senantiasa memuji gurunya. Sedikit-sedikit gurunya. Berbicara sedikit Imam Asy-Syafi'i. Berbicara sampai-sampai Pak, saking seringnya Imam Ahmad bin Hanbal, dikit-dikit gurunya, sampai-sampai salah seorang putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran. Sampai dia bilang ke ayahnya Imam Ahmad, "Ayah, dikit-dikit guru ayah. Dikit-dikit guru ayah. Kayak apa betul sih guru ayah itu?" Jadi penasaran dia. Kok begitunya Imam Ahmad membanggakan gurunya? Coba lihat. Padahal mereka sering berbeda pendapat. Ya. Hingga suatu malam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diundanglah oleh Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Asy-Syafi'i ke rumahnya. Maka mereka duduk bersama di malam itu, ya. Maka nanti akan terlihat oleh kita bagaimana seorang murid, kenapa dia banggakan gurunya, dan bagaimana seorang guru memuliakan muridnya. Jadi kita bisa lihat di sana bagaimana hubungan baik antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad ini, walaupun pada dasarnya mereka sering berbeda pendapat. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat Isya. Kisah ini sebagai gambaran bagi kita bagaimana adab dan etika di dalam perbedaan pendapat tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin.